Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, saudara-saudara mahasiswa Fakultas Syariah YN Palangkaraya, khususnya yang mengambil mata kuliah usul fikih 1 pada hari ini, bahasan kita pada hari ini adalah yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, ini yang akan kita bahas. Untuk mengawali perkuliahan kita, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita melanjutkan materi kita yang telah kita bahas bersama-sama pada waktu yang lalu, yaitu perbedaan antara makna Al-Quran, makna sumber, makna metode, dan makna dalil. Kira-kira masih ingat ya? Tidak saya ulang kembali kira-kira serinci-rincinya istilahnya, karena sudah dibahas, dijelaskan secara rinci. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Kemudian dalil itu bisa bermakna sebagai sumber, bisa bermakna sebagai metode. Sementara metode itu adalah cara jalan menemukan hukum Islam. Dia adalah mulai dari bahasan ijma, qiyas, istisan, dan yang lain-lainnya. Nah, dalil bisa bermakna sebagai sumber, dalil juga bisa bermakna sebagai metode. Itu sudah kita bahas. Silakan kembali mengulang, melihat dari apa yang kita bahas pada waktu yang kemarin. Sekarang kita bahas Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Gitu. Apa itu Al-Quran? Di sini di mata kuliah usul fikih ini kembali saya tegaskan, kenapa bahasanya Al-Quran dan hadis langsung kita bahas, karena di mata kuliah yang lain Anda sudah mengambil mata kuliah ilmu Al-Quran, ulumul Quran, Anda ilmu hadis atau ulumul hadis. Nah, oleh karena itu bahkan ilmu tafsir juga kaitannya dengan Al-Quran sudah kita bahas bersama-sama. Hanya saja di usul fikih ini perlu kita bahas juga, tapi tidak sedetil seperti yang dibahas dalam mata kuliah yang lainnya. Nah, oke, kita lanjutkan. Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersusun dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas dan diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh manusia, serta bagi yang mempelajarinya atau membacanya juga dipandang beribadah. Nah, kira-kira begitu jelas ya tentang Al-Quran. Yang jelas kita mempelajari Al-Quran itu dipandang ibadah, membacanya juga beribadah. Bahkan kita tidak paham artinya pun juga ibadah kalau kita baca Al-Quran. Namun demikian tentu kita juga berupaya untuk sedikit demi sedikit mempelajari makna dari apa yang kita baca. Barangkali kita penasaran juga dengan apa yang kita baca itu. Jadi harus juga lah kita paham gitu. Al-Quran adalah kalam Allah dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, bagaimana kita lihat dalam Al-Quran kita itu yang diturunkan dari yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada seluruh umat manusia sampai hari ini. Itu Al-Quran. Lalu hukum-hukum dalam Al-Quran. Hukum-hukum dalam Al-Quran ada yang berkaitan dengan i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan keimanan, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada hal-hal yang gaib, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya pada hari kiamat. Itu ada semua dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran terkait dengan itu. Percaya dengan hari kiamat, percaya dengan qada baik dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kaitannya dengan rukun iman itu ada dalam Al-Quran. La tusyriku billah, misalnya kan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, juga ada istilahnya seperti itu. Antu'minu billah wal yaumil akhir dan segalanya kan ada disebut-sebut dalam Al-Quran. Nah, maka di dalam Al-Quran ada kaitannya dengan i'tiqadiyah. Yang kedua kaitannya dengan khuluqiyah, yaitu berkaitan dengan akhlak. Kulu washrabu wala tusrifu, itu termasuk akhlak. Jadi jangan berlebih-lebihan, makan minumlah kalian tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, itu terkait dengan akhlak. Jadi banyak berbicara juga dalam Al-Quran berkaitan dengan akhlak, perilaku, budi pekerti, perilaku yang baik.
Nah, yang ketiga itu hukum-hukum amaliyah. Hukum-hukum amaliyah itu hukum-hukum perbuatan, yaitu perbuatan orang-orang mukallaf atau perbuatan manusia. Perbuatan mukallaf berarti perbuatan orang yang sudah cakap berbuat hukum. Bisa ada mengenai tentang ibadah kepada Allah, ada ibadah mahdah, ada ibadah ghairu mahdah, ada muamalah dalam arti yang sangat luas sekali. Berhubungan dengan manusia, muamalah itu macam-macam. Dari pergaulan, komunikasi sesama saudara, keluarga, sampai ke masalah politik, sampai ke siasah, sampai ke tata negaraan. Itu kaitannya dengan muamalah, menikah dan segalanya, kawin dan segalanya, itu adalah terkait dengan pembicaraan muamalah. Jadi di dalam Al-Quran semuanya kita insya Allah bahwasanya walaupun tidak semuanya rinci, tapi Al-Quran tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Nah, kita yakin seperti itu. Kendati pun kita tidak menemukan, dalam artian bukan berarti tidak ada disebutkan dalam Al-Quran, tapi bisa jadi itu hanya yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah bersifat umum. Lalu disitulah kita punya kreativitas untuk melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat umum dari Allah Subhanahu wa taala itu. Oke, kita lanjutkan. Strategi Al-Quran menetapkan hukum. Gimana sih Al-Quran menetapkan hukum itu? Pertama, memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan hukum berupaya untuk memberikan kemudahan. Kalau bagi orang yang merasa susah, mungkin hatinya yang merasa sulit, mungkin hatinya yang merasa sempit. Sehingga ketika hatinya merasa berat, maka mungkin jadi diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ana inda zanni abdi bi, aku adalah dalam sangkaan hambaku terhadapku. Kalau aku disangka oleh hamba baik, maka baiklah, maka terjadilah kebaikan pada dirinya. Tapi kalau dia menganggap tidak baik, maka timbullah ketidakbaikan di dalam hatinya. Nah, kita kembali kepada persoalan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan tidak ada ingin menyulitkan umat manusia dalam menetapkan hukum. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kamu itu mendapatkan kemudahan dan tidak menginginkan kamu itu mendapatkan kesukaran. Jelas itu sudah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. Begitu juga Al-Quran menyedikitkan beban. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 24 disebutkan, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menginginkan, Allah menginginkan ayyukhaffifa ankum, untuk meringankan beban padamu. Jadi tidak ada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini berat, supaya kita ini tidak bisa apa-apa dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahwasanya manusia itu dhaif, lemah, suka berkeluh kesah. Ada sedikit begini masalah, udah macam-macam keluar masalah-masalah yang lain. Diberi ini mau itu, diberi itu mau itu, macam itulah kelakuan manusia. Tapi intinya adalah Allah ingin menyedikitkan tuntutan kepada manusia, meringankan. Kemudian yang ketiga, bertahap dalam menerapkan hukum. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala, contohnya ya, Allah Subhanahu wa taala itu supaya manusia ini tidak terkejut dengan beban-beban hukum yang dilaksanakan oleh manusia. Pertama, ini contohnya khamar misalnya. Dulu pertama kalinya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabir. Katakan di dalam khamar dan perjudian itu fihi ma itsmun kabir. Di dalam keduanya itu ada dosa yang besar. Wa manafi'ul linnas, tapi ada juga sih sebenarnya manfaatnya untuk manusia. Nah, manfaatnya apa gitu kan? Ada aja manfaatnya kan. Khamar misalnya kan ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi juga dosa keduanya ini lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini sebenarnya ada dosa besar sih kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga sih manfaatnya. Namun demikian, kalau dibandingkan antara dosa dengan manfaatnya, lebih besar dosanya loh, kayak gitu. Nah, di sini
tidak ada ketegasan tentang hukum judi dan hukum khamar itu haram, nah, itu atau dilarang dalam Islam. Nah, baru ketika Islam mulai kuat sedikit, lalu turun Al-Quran, ayat Al-Quran, la taqrabus salah wa antum sukara. Di sini tidak saya jelaskan ya. La taqrabus salah wa antum sukara. Janganlah kau dekati salat sementara kau dalam keadaan mabuk. Nah, berarti mafhum mukhalafah dari ayat ini bahwasanya kalau tidak dalam keadaan salat boleh kita minum. Boleh kita mabuk, istilahnya kayak gitu. Nah, kira-kira bisa dijelaskan, bisa dipahami ya penjelasan ini. Artinya ketika di luar waktu salat berarti kita boleh minum gitu. Minum minuman khamar. Tapi ketika Al-Qur'an sudah nampak kuat, bukan maksud Al-Qur'an nampak kuat, maaf, ketika umat Islam, umat yang menganut agama Islam ini semakin kuat menjalankan agamanya, maka turun ayat yang ketiga, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu, maka jauhilah itu adalah perintah untuk meninggalkan. Karena apa? Karena salah satunya adalah khamar dan judi itu adalah rijzun min amali syaitan, perbuatan keji dari perbuatan syaitan, maka harus ditinggalkan. Nah, ini ketika Islam sudah kuat, maka semuanya pukul rata, baik di luar salat ataupun apalagi dalam salat, semuanya tidak boleh lagi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya strategi Al-Quran menetapkan hukum Islam itu bertahap. Oleh karena itu, maka kita bisa mengambil hikmah dari ini bahwasanya ketika kita menjelaskan satu persoalan hukum ke masyarakat, di mana masyarakat itu masih belum siap terhadap penjelasan kita, yuk jangan langsung vonis, jangan langsung bilang ini, apalagi mengatakan orang kafir, neraka. Nah, misalnya seperti itu. Ya, akhirnya apa? Orang tidak lagi respect, tidak lagi tertarik untuk mempelajari atau apalagi masuk Islam. Nah, jadi kita harus mengajarkan Islam, memberikan penanaman Islam kepada orang juga secara bertahap, tidak bisa harus sekaligus. Merubah gaya fikir, pola fikir orang itu susah seperti itu. Beda kalau kita membuat produk dari ini ke jenis ini, seri ini ke seri yang lain baru, itu mudah. Secara revolusi bisa kita lakukan, tapi pemikiran manusia kita harus tidak bisa secara revolusi, maka tentunya harus bertahap gitu. Kita mengambil hikmah dari situ. Oke, kita lanjut. Strategi Al-Quran menetapkan hukum yang keempat ya. Yang keempat adalah Al-Quran memberikan hukum sejalan dengan kemaslahatan manusia. Kita sudah mengetahui nanti ketika kita membahas masalah maqasid asy-syariah, maksud-maksud penetapan hukum Islam, maka di situ kita akan mengkaji bahwasanya hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala itu limasalihil ibadi fil ajil wal ajil ma'an, adalah hukum itu ditetapkan adalah untuk kemaslahatan hamba, baik kemaslahatan dunia ataupun kemaslahatan akhirat. Maka berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sejalan dengan kemaslahatan manusia. Nah, sejalan dengan kemaslahatan manusia. Ada di sini ada dua kaidah. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Adanya hukum itu tergantung dengan ada atau tidak adanya illah hukum. Maksudnya di sini adalah karena melihat kesesuaian dengan kemaslahatan manusia, maka tentunya hukum itu ada ketika memang dibutuhkan dia untuk menetapkan hukum itu untuk orang lain. Bayangkan kalau kita bahas kembali ayat Al-Quran yang berkaitan dengan khamar tadi. Sejalan dengan kemaslahatan manusia. Pelarangan khamar memang betul secara bertahap. Tetapi larangan khamar itu adalah untuk kemaslahatan manusia. Adanya larangan itu karena apa? Nah gitu kan, karena apa? Nah ilahnya karena apa? Karena memang motif hukumnya itu karena apa? Karena di situ ada zat yang memabukkan, yang bisa merusak kehidupan manusia, merusak kehidupan kita, sehingga merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa lagi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Nah, ini adanya larangan itu. Itulah makanya kita harus mengkaji bahwasanya Al-Qur'an adalah
memang hukum-hukum ditetapkan di dalamnya adalah sesuai dengan kemaslahatan manusia. Begitu juga di dalam Al-Quran kan ada terjadi karena berubahnya zaman, berubahnya orang lain, semakin meningkat, semakin kuat iman orang menjalankan Islam, maka hukum khamar tadi misalnya dari yang biasa saja ada manfaatnya sih, tapi dosanya banyak, kemudian dilarang waktu salat, kemudian baru dilarang secara maksimal semuanya, dalam keadaan apapun dilarang khamar tadi, itu menunjukkan adanya perubahan. Maka berlakulah kaidah ini, la yunqaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah, atau la yunqaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Tidak diingkari berubahnya satu hukum itu karena perubahan zaman. Nah, perubahan zaman ini sudah kita bahas, sudah kita pahami di situ tadi, sudah kita bahas sebelumnya bahwasanya berubahnya perilaku manusia, berubahnya umat manusia sudah mulai kuat, maka berarti semakin kuat lagi hukum tentang khamar itu tadi. Kira-kira bisa dipahami ya terkait dengan hal ini. Itu strategi Al-Quran agar manusia itu bisa memahami, menerima Al-Quran dengan baik gitu ya. Yang selanjutnya adalah kehujahan Al-Quran. Kita bahas juga tentang kehujahan Al-Quran. Pertama, kehujahan itu apa sih? Kehujahan itu ya Al-Quran sebagai argumentasi, Al-Quran sebagai bukti kita bahwa dia menjadi sumber pedoman kehidupan kita. Apa sih kehujahannya? Nah, pertama, mengapa kita harus menerima Al-Quran sebagai sumber hukum Islam? Karena apa? Karena yang pertama, Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu adalah mutatabi', taba'a yutabi' mutaba'atan. Mutatabi' yaitu datang berturut-turut, tak berturut-turut, dengan tidak adanya jarak serta diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, intinya adalah kita ambil diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin orang itu melakukan kesepakatan untuk melakukan dusta. Tidak mungkin mereka menyatakan bahwasanya ini adalah dusta gitu. Karena apa? Yang pertama, kita yakin bahwasanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu turun sampai dengan prosesnya, singkatnya kepada Rasulullah, pada sahabat dan yang lain-lainnya, dan sampai ke kita hari ini. Itu adalah mutawatir. Nah, coba kita lihat di sini proses mutawatir itu dari mana. Pertama, Al-Qur'an itu ada di Lauhil Mahfuz. Wallahu mi waraihim muhitun bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Surah Al-Buruj ayat 22 dan sampai ayat 20 sampai 22. Bal wallahu min waraihi muhit. Padahal Allah mengepung dari belakang mereka. Maksudnya seseorang tidak akan pernah lepas dari kekuasaan Allah. Bal wallahu min waraihi muhitun. Semuanya itu. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan Al-Qur'an yang mulia itu fi lauhim mahfuz, Qur'anul Majid, Al-Qur'an yang mulia itu tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Nah, yang kita tegaskan di sini bahwasanya Al-Qur'an itu berada di Lauhil Mahfuz, itu intinya. Al-Qur'an itu asalnya berada di Lauhil Mahfuz. Itu proses mutawatirnya ya. Kita yakin, kita harus yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin kita tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak yakin berarti kita tidak mungkin kita menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sumber hukum. Makanya harus tanamkan keyakinan dulu. Yakin bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi. Jadi ada istilahnya ini langit, istilahnya gitu ya, ini Lauhil Mahfuz kalau kita bayang-bayangkan begitu. Tapi nauzubillah bukan seperti itu maksudnya. Jadi dari Lauhil Mahfuz turun ke langit bumi. Begitu aja lah kita yakin. Inna anzalna. Ini ketinggalan alifnya nih. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maaf. Inna anzalna. Nah, udah. Kita simpan dulu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di Lauhil Mahfuz tadi, dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Nah, apa Lailatul Qadar itu perlu pembahasan selanjutnya, silakan kaji sendiri dari tempat-tempat yang lain. Yang intinya adalah Lailatul Qadar itu macam-macam, tapi yang jelas ada di bulan Ramadan. Ada yang 17, ada malam salikur kata 21, 23, 25, 27, 29. Yang jelas Al-Qur'an itu diturunkan pada masa itu. Lalu dari
riwayat disebutkan an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala fussilal Qur'anu minadz dzikri fawudi'a fi baitil izzati minas sama'id dunya. Ayat Al-Qur'an itu dipisah-pisah. Minadz dzikri, dari zikru, dari tempat zikru, sebutannya zikru ya. Al-Qur'an itu dipisah-pisah. Fawudi'a fi baitil izzati, yang mana Al-Quran ini diletakkan di Baitul Izzah minas sama'id dunya, yaitu dari langit bumi. Langit bumi. Jadi Baitul Izzah ini sama dengan Baitul Izzah ini adalah langit bumi, gitu. Faja'ala Jibril, kemudian faja'ala Jibrila, maka jadilah akan Jibril ini. Kenapa Jibrila dibaca? Karena Jibril ini adalah sebagai maf'ul. Dia bukan dia ya sih mengambil ayat tek, tapi berdasarkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu inilah ayat ini diturunkan, gitu. Faja'ala Jibrila yanziluhu bihin nabiyya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diturunkan itu gimana? Yanziluhu bihin nabiyya, karena tadi dipisah-pisah. Berarti ayat Al-Quran tadi secara dipisah-pisah, tidak langsung dari Lauhil Mahfuz. Itu memang oke, satu. Ini ada hadis yang kedua. Oke, untuk melanjutkannya kita pahami yang hadis yang kedua aja dulu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala unzilal Qur'anu, diturunkan Al-Quran itu jumlatan wahidatan ilas sama'id dunya. Nah, ini penjelasan yang lainnya. Al-Quran itu diturunkan secara blok, gitu, secara jumlatan wahidah, ini secara satu biji begini, diturunkan ilas sama'id dunya, ke langit bumi. Langit bumi tadi adalah Baitul Izzah. Wa kana mawaqi'un nujum, dan mawaqi'un nujum itu adalah Baitul Izzah itu berada di mawaqi'un nujum, tempat bintang-bintang gitu. Wa kana yanziluhu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah menurunkan secara berangsur-angsur. Nah, itulah berangsur tadi adalah fusilal Quran tadi. Allah memisah-misahkan Al-Quran, memisah-misahkan ayat-ayat ini yang diturunkan, ini yang diturunkan, ini yang diturunkan, sesuai dengan kejadian pada masa itu, dan kejadian itu pun juga merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang lain. Langit bumi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi ya. Tapi sebagai bukti bahwasanya dari langit bumi berangsur-angsur tadi, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila. Jadi di sini Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bagian demi bagian berarti adalah wa nazzalnahu tanzila, itu diturunkan secara bagian demi bagian, itu adalah berarti maksudnya adalah berangsur-angsur. Itu aja ya. Nah, ini pernah juga orang Yahudi bertanya, orang kafir bertanya, wa qala alladzina kafaru laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa sih orang Islam itu kok menerima Al-Qur'an itu tidak sekaligus, gitu, pernah pertanyaan mereka. Berarti orang kafir itu tahu, gitu, bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Karena apa? Karena mereka bertanya pada waktu itu. Artinya mereka tahu bahwasanya Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan fitrah umat manusia. Nah, makanya Al-Quran itu juga dikatakan sholih likulli zaman. Karena apa? Karena orang non-muslim aja, orang yang kafir aja pada waktu itu mengakui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Dari ayat ini yang kita pahami. Oke, lanjut ya. Nah, dari beberapa penjelasan di atas jelas bahwa Al-Quran diturunkan secara mutawatir, yaitu dari Allah ke Baitul Izzah, langit bumi, melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam ke bumi untuk disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menyampaikan kepada sahabat, terus berlanjut dari sahabat ke tabi'in, ke tabi'at tabi'in, ke berikutnya sampai ke kita. Nah, inilah Al-Quran. Maka tidak ada yang bisa merubah Al-Quran itu intinya. Nah, ini banyak ya. Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Al-Quran itu datangnya dari Allah. Karena apa? Dalam Al-Quran juga disebutkan wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala ke alam semesta. Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa oleh malaikat Jibril ala qalbika litakuna minal munzirin, masuk ke dalam hati Nabi Muhammad SAW supaya bisa menjadi
Salah seorang di antara mereka pemberi peringatan. Rasulullah itu supaya menjadi munzirin, memberi peringatan kepada umat manusia bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa yang jelas, bahasa Arab yang jelas. Karena Nabi Muhammad adalah orang Arab pada waktu itu. Kita yakin ayat yang pertama tadi, ayat yang di atas, wa innahu latanzilu rabbil alamin. La itu menunjukkan bujur-bujur, nah, betul-betul ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mukjizat Al-Qur'an juga merupakan dalil yang pasti tentang kebenaran Al-Qur'an datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menentang kita. Seandainya umat manusia itu berkumpul berserta jin untuk membuat satu atas serupa ayat Al-Quran, satu pun, niscaya mereka tidak akan bisa melakukannya. Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Walaupun mereka saling membantu untuk membuat, niscaya tidak ada yang bisa membuat ayat Al-Quran atau menyerupai dari ayat Al-Quran. Tidak bisa. Nah, itu kita yakin ya. Nah, sekarang kita berlanjut kepada dalil kulli dan dalil juz'i. Dalil kulli dan dalil juz'i. Apa itu dalil kulli? Dalam Al-Quran ternyata ada dalil kulli dan dalil juz'i ada. Kulli itu adalah teks-teks universal. Penjelasan hukum, penjelasan Al-Quran terhadap sebagian besar hukum-hukum itu bersifat global. Ada umum. Intinya adalah kalau kulli itu universal lah gitu. Pembahasan dalam Al-Quran itu universal, global, umum. Jadi tidak rinci. Itu yang disebut dengan kulli, menyeluruh untuk semua orang. Nah, coba kita lihat dari Al-Quran ini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu, kum itu sudah kum itu untuk menunjuk semua orang. Tidak menunjuk ke satu orang, Abdullah, Muhammad, Ahmad, tidak. Tetapi kum itu menunjukkan kepada semua orang. Dhamirnya dhamir jamak gitu. Antu addul amanat. Nah, untuk menyampaikan berbagai macam amanat ila ahliha, kepada yang ahlinya. Wa idza hakamtum, dan apabila kamu memutuskan perkara, kamu itu kamu juga, kamu banyak orang lagi. Antahkumu bil adli, bahwasanya putusan perkara itu harus diputuskan secara adil. Nah, ini adalah dalilnya adalah dalil kulli, menyeluruh kepada orang. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama. Berarti dia menyeluruh agama manapun gitu kan. Tidak ada paksaan untuk masuk atau memaksa orang untuk masuk ke agama tertentu. Jadi ini adalah kulli. Bisa kira-kira bisa dipahami ya, bahwasanya dia adalah untuk menyeluruh semua orang. Intinya kulli itu universal, menyeluruh. Ayatnya menyerap ke setiap orang ya. Oke, lanjut. Ada juga dalil juz'i. Oke, maaf tadi kelupaan, bahwasanya dalil kulli ini mana dia? Nah, menurut Imam Syafi'i, ayat kulli, nah ini ya, ini menurut Imam Syafi'i atau golongan dari Syafi'iyah, ayat kulli ini hukumnya zanni, karena dia umum, universal, maka status hukumnya adalah zanni. Apa itu zanni? Zanni itu tidak, masih samar-samar. Maksudnya dalil itu tidak pasti, dia masih samar-samar, masih multi tafsir, masih banyak bisa ditafsirkan. Bagaimana sih meletakkan hukum adil itu, gimana? Adilnya bagaimana? Macam-macam kan adil tadi. Nah, seperti itu. Tapi menurut Hanafiyah, golongan Hanafiyah, ayat-ayat yang kulli begini adalah ayat yang qat'i. Tapi maknanya mungkin berbeda dengan apa yang kita pahami. Maksudnya dia tidak mengalami perubahan gitu kalau menurut dari mazhab Hanafi, bahwasanya amanat itu harus disampaikan pada ahlinya, dan perkara-perkara itu harus diputuskan berdasarkan keadilan. Adil ini pokoknya adil begitu. Nah, itulah yang qat'inya menurut mazhab Hanafi. Tetapi bentuk adilnya seperti apa menurut Imam Syafi'i
dia masih banyak perlu penjelasan sehingga kedudukannya zanni. Nah, itu ya, kira-kira begitu. Selanjutnya dalil juz'i. Dalam Al-Qur'an juga ada dalil juz'i. Apa itu dalil juz'i? Dalil juz'i itu dalil teks-teks partikular. Penjelasan hukum terhadap satu persoalan itu ada rinci. Misalnya tentang ayat-ayat apa, misalnya tentang ayat-ayat hukum keluarga, misalnya kan tentang saksi, tentang laki-laki, tentang perempuan. Apalagi dalam Al-Quran itu ada disebutkan misalnya tentang bagian waris antara laki-laki dan perempuan, begini-begini. Perempuan, suami itu kalau punya anak, coba Anda lihat dalam Quran surah An-Nisa ayat 11-12. Istri itu kalau punya anak dapat 1/8, kalau tidak punya anak 1/4. Kalau suami kalau punya anak 1/2, kalau punya anak 1/4, kalau tidak punya anak 1/2. Artinya bagian laki-laki dan perempuan itu berbanding 2 gitu. Laki-laki dapat 1000, perempuan dapat 500. Begitu ceritanya. Nah, ini ayat-ayat partikular. Ayat yang berbicara secara rinci terhadap satu persoalan. Nah, menurut ulama usul fikih, mayoritas ulama usul fikih mengatakan ayat juz'i itu mengandung hukum ta'abudi. Ta'abudi itu maksudnya dijalankan secara apa adanya. Karena apa? Karena hukumnya statusnya adalah pasti, qat'i. Tidak bisa ditafsirkan. Tidak bisa ditafsirkan lagi. 1/2 kalau punya anak, kalau tidak punya anak 1/2 bagi suami, kalau tidak punya anak 1/4. Nah, itu 1/2 itu nggak bisa kita tafsirkan menjadi 1/2, 1/3 atau 1 berapa, gitu. Tidak bisa kita tafsirkan seperti itu. Nah, barangkali itu ya terkait dengan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya terkait dengan hadis sunnah, yaitu hadis dan Al-Quran, Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Khususnya untuk hadis akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.